Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah. Angkatlah puji-pujian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bersama kita perhatikan sabda Allah yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sabda ini tidak ada artinya kalau kita tidak mau mewujudkannya di dalam kehidupan. Namun, karena kelemahan kita, ternyata kita tidak bisa menjalankan dengan sempurna. Artinya,
kita sering terjatuh di dalam dosa. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita menyesali dosa kita dalam nyanyian Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Tuhan berkenan terhadap setiap orang yang mau mengaku dosa. Termasuk pada saat ini, berkenan Tuhan dengan memberikan berita anugerah sebagai wujud kasih-Nya. Berita anugerah terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik yang tertulis di dalam ayat ini, Yesus Kristus. Yesus mengasihi sehingga rela memberikan nyawanya untuk menebus kita semuanya dari kuasa dosa. Dan kita diperkenankan untuk mendapatkan kasih Allah, hidup sejahtera bersamanya. Ini berita anugerah. Marilah kita sanggupi firman Tuhan tadi dalam nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 285 bait 1 dan 2. Tuhan kulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditujukannya jalanku yang lurus dan bekal. Bersama kita siapkan hati untuk
menerima sabda Allah di dalam doa. Mari saya hantarkan. Allah yang rahmani, kami bersyukur bila pada saat ini boleh menyatu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Upah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman ditebar akan tertancap di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah pada saatnya. Dengan demikian, tidak sia-sialah kami saat ini mendengarkan sabda-Mu. Karena sabda-Mu akan terus mengubah kehidupan kami menjadi semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2 sebelum menerima firman Tuhan. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Sabda Tuhan yang akan kita terima bersama pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan yang membawa Alkitab dibuka dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang 6. Mari kita simak bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kepalaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, semuanya, anak-anakku. Shalom. Kita tetap beribadah di rumah. Namun, walaupun di rumah, kita pun tetap semangat. Kita akan terus menunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Masih ingat pujian yang sangat terkenal, lagu populer yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku? Mari kita akan menyimak lagu ini dengan baik. Semuanya boleh mengikuti ya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan untuk kita sendiri yang sudah memuji Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita mau memperhatikan lagu ini dengan seksama, kita menemukan sesuatu yang sangat unik, bahkan aneh. Di mana uniknya? Tuhan yang agung, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang kudus, Tuhan yang akbar, disebut sebagai gembala. Padahal kita tahu bahwa gembala di tengah-tengah masyarakat tidak punya tempat.
Gembala itu di tengah-tengah masyarakat diremehkan. Statusnya sangat rendah. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Siapa yang ingin putrinya menjadi gembala? Siapa yang ingin mempunyai menantu gembala? Coba angkat tangan Bapak Ibu, ada? Atau para pemudi saya tanya, mau kamu punya pacar gembala, cah angon? Saya pikir semuanya akan geleng kepala. Mengapa? Karena jelas sekali bahwa gembala itu statusnya sangat rendah dan diremehkan. Namun anehnya, dalam Alkitab, gembala dipakai untuk menggambarkan sosok pribadi yang luhur dan tanpa tanding. Menarik kan? Di mana keistimewaannya sosok gembala itu? Mari kita perhatikan bersama. Saudara yang terkasih, di Israel untuk mendapatkan rumput itu sangat susah, sulit dicari, lebih-lebih pada musim kemarau. Demikian juga untuk mendapatkan air itu bukan perkara yang mudah, begitu sulitnya di sana. Namun gembala mengusahakan dengan sepenuh hati, dia mati-matian untuk mendapatkan hal itu untuk domba-dombanya. Dengan demikian sangat jelas, tanpa gembala, domba-domba itu akan kelaparan, bahkan bisa mati. Dengan demikian kita bisa melihat sifat yang begitu luhur di sana. Selanjutnya, gembala itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selalu menyertai para domba-dombanya dalam perjalanan, baik siang hari, malam hari, dia terus berjalan beserta ternak-ternak yang digembalakan itu. Para gembala itu tidak takut menghadapi mara bahaya. Ia berjuang untuk menyelamatkan domba-dombanya itu dari ancaman singa, dari ancaman serigala, dari ancaman beruang. Padahal kita tahu, yang namanya serigala, kalau mau menyerang, itu tidak sendirian, rombongan. Ini betul-betul membutuhkan keberanian, dan harus berani menghadapi tantangan yang begitu berat itu, untuk menyelamatkan domba-dombanya. Saudara yang terkasih, seperti itulah yang dilakukan Allah terhadap manusia. Seperti gembala yang mati-matian mengusahakan kebutuhan hidupnya, mengusahakan makan dan minumnya untuk domba-dombanya agar tidak kelaparan. Juga untuk menyelamatkan domba-dombanya dari mara bahaya yang mengancam keselamatannya. Maka pemazmur mengungkap kebaikan Allah itu dengan kalimat, Tuhan adalah gembalaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya ungkapan Tuhan adalah gembalaku itu juga sesuatu yang aneh. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya sulit diterangkan, namun sungguh-sungguh terjadi. Tuhan adalah gembalaku adalah hal yang misteri, pribadi yang tidak kelihatan, namun dapat memelihara kita. Ini kan sangat misteri. Daud pernah bercerita tentang pengalamannya
yang digembalakan oleh Allah. Tertulis dalam kitab 2 Samuel 17 ayat 24 sampai 29. Nanti bisa dicari, nanti bisa dibaca. Silakan dibaca di sana. Diterangkan di sana ketika Daud dan kawan-kawannya dan pendukungnya dikejar-kejar oleh Absalom yang hendak dibunuh, Daud tidak sempat membawa bekal apapun juga. Yang penting dia lari, dia diselamatkan dari bahaya, tidak tahu arahnya kemana. Akhirnya sampailah di sebuah tempat yang namanya Mahanaim. Anehnya, sesampai di Mahanaim, itu ada orang berbondong-bondong datang kepada Daud beserta pendukungnya dengan membawa apa saja yang dibutuhkan. Nanti akan saya bacakan dalam ayat yang ke-28, 29. Apa saja yang dibawa? Di sana dikatakan tempat tidur, pasu, periuk berlaga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat itu tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Ini kan sesuatu yang sangat misteri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang menyuruh? Ini kan misteri, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penggembalaan Tuhan terhadap Daud betul-betul dirasakan. Bagaimana Tuhan memelihara Daud akan segala kebutuhannya. Apakah saudara pernah mengalami dalam saat-saat yang terjepit, tiba-tiba ada pertolongan yang sulit diterima oleh akal? Kok bisa ya? Dan kita terhindar dari petaka yang kita alami itu. Sulit dijelaskan, tetapi benar-benar terjadi. Betul-betul kita alami. Itulah saudara yang terkasih yang namanya pertolongan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang sudah menggembalakan Daud juga berlaku sama terhadap kita. Karena kita juga mengikut dia di dalam Yesus. Dan Yesus sendiri juga pernah mengungkapkan kata-kata seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka cukup beruntung bagi setiap orang yang sudah menetapkan pilihan untuk mengikut Yesus. Karena kita digembalakan, kita akan diperhatikan, kita akan diselamatkan dari segala mara bahaya. Untuk itu saudara, janganlah menjalani kehidupan ini dengan rasa khawatir dan takut. Walaupun kita harus berjalan di tengah-tengah dunia yang saat ini dilanda wabah COVID-19. Virus yang mengancam manusia menuju kematian. Virus
yang mengorbankan banyak orang. Bahkan dampak dari virus ini tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya soal kesehatan saja, melainkan mencapai seluruh segi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, di sana dilemahkan karena virus ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tidak perlu gentar terhadap bahaya yang mengancam kita pada saat ini. Karena kuasa virus ini, sebesar apapun, tidak akan melebihi besar kuasa Tuhan. Sehebat-hebatnya virus ini, lebih hebat Tuhan kita, lebih hebat Gembala kita. Mari kita hadapi wabah ini dengan mengandalkan Sang Gembala Agung, karena Dia menyertai dalam segala situasi hidup kita untuk memberikan keselamatan. Amin. Mari kita renungkan bersama-sama firman ini dalam saat teduh. Saya hantarkan. Allah yang agung, kami bersyukur bila saat yang indah ini kami boleh menyatukan hati dalam ibadah keluarga. Walaupun kami harus banyak berkegiatan di rumah, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan mengembalakan kami, seperti kesaksian Daud, takkan kekurangan aku. Terima kasih, Bapa. Termasuk pagi yang indah ini, Tuhan memelihara rohani kami. Engkau berikan makanan untuk jiwa kami. Engkau memantapkan kami bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang menggembalakan kami, keluarga kami, dan setiap orang yang berserah kepadamu. Terima kasih, Bapa. Tidak pernah berhenti kami terus berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Pakailah semuanya Tuhan untuk menjadi jalan berkat-Mu. Teristimewa pada saat-saat yang menyedihkan karena virus corona. Bapa, banyak orang yang menangis, banyak orang yang bersedih, banyak orang yang membutuhkan bantuan, banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Pakai kami semuanya Tuhan. Setiap orang yang telah Tuhan pilih menjadi milik-Mu, menjadi domba-domba-Mu, agar mereka semuanya boleh menyalurkan berkat bagi mereka. Saat-saat untuk berbagi dan membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga banyak orang yang bisa merasakan berkat-Mu melalui pelayanan kami. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang beruntung karena mempunyai usaha yang bisa berjalan dengan baik. Untuk itu berkati terus agar mereka bisa menyalurkan berkat-Nya bagi yang berkekurangan. Bagi yang karena dampak virus corona ini sehingga harus berhenti dari pekerjaan, dia membutuhkan perhatian tersendiri.
Tuhan pun akan memberkatinya melalui orang-orang yang berlebih dan memberikannya kepada mereka. Kami berdoa untuk para medis, para dokter perawat yang menghadapi langsung dengan penyakit yang betul-betul membahayakan ini. Bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, yang akan bisa menyelesaikan permasalahan besar ini. Demikian pula para pemimpin-pemimpin kami yang harus mengambil sikap untuk menghadapi virus ini. Biarlah mengambil keputusan dengan bijak, sehingga bisa menghadapi dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Terima kasih, Bapa. Tidak pernah kami berhenti untuk memohon, terkhusus untuk gereja-Mu yang ada di lereng Lawu ini, GKJ Tawangmangu. Mulai dari wilayah Ngargoyoso, wilayah Matese, wilayah Karanglo, wilayah Tawangmangu, dan wilayah Ngondosuli. Berkati semuanya. Seluruh warga gereja, Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan selamatkan dari mara bahaya. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhannya. Teringat kami untuk anak-anak yang harus masih tetap tinggal di rumah dalam belajar. Tuhan pun memberkati sehingga dengan telatennya untuk menjalankan tugas sebagai siswa yang harus terus mengerjakan tugas dari bapak gurunya. Demikian pula Bapa yang Maha Kasih, apabila pada saat ini kami melihat saudara kami ada yang sedang beribadah puasa, mampukan saudara kami menjalankan ibadahnya dengan baik, dan apa yang dilakukannya akan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, sehingga saudara kami akan bisa menjalankan tugasnya, kewajibannya berpuasa sampai akhir yang telah ditentukan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya masih banyak yang harus kami mohon kepadamu, namun hanya ini yang bisa kami haturkan kepadamu. Mohon Engkau sendiri yang akan melengkapkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Mohon ampun segala kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam satu nama yang agung dan penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu, menaikkan doa syukur dan permohonan ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai landasan firman Tuhan adalah dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah persembahan ini kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa saya hantarkan. Ya Allah, Bapa kami yang rahmani, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga hidup dan kehidupan kami selalu dalam berkat dan kasih-Mu. Dan pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang kami terima. Kiranya Bapa sucikan, Bapa berkati, sehingga penggunaannya nanti seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini perkenanlah kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah sumber pengharapan, memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kristus Yesus menyelamatkan engkau, serta Roh Kudus menyertai dan mengaruniakan berkat berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kita